Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat ngasih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah banyak mempelajari dari kaifiat, adab, pahala, motivasi, renungan, janji yang baginda Rasul sampaikan buat kita saat kita membaca Al-Quran. Kemudian juga pada beberapa episode terakhir kita mempelajari fadilah, keutamaan beberapa surah dalam Al-Quran. Memang saya sengaja pilih beberapa saja. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surah yang akrab sekali, yang sering kita baca, yang kadangkala kita membacanya seakan-akan tidak ada surat lain selain surat ini, yaitu surat Yasin. Ya. Sahabat ngasih yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis berkaitan sama surah Yasin ini. Insya Allah derajat hadisnya sahih dan hasan. Begitu juga ada athar, insya Allah atharnya juga derajatnya hasan. Beberapa hal yang sering kita lakukan ketika membaca Yasin, ketika ada kematian, ketika kita mau menempati rumah, ketika kita setiap malam Jumat. Pada hadis yang termaktub adalah malam Jumat membaca surah Al-Kahfi. Lalu kapan sebetulnya kita membaca? Baik, saya bacakan saja beberapa hadisnya serta beberapa fadilah dari surah Yasin ini. Yang pertama, sahabat ngasih bahwa man qara'a surah Yasin fi lailatin ibtiga wajhillah ta'ala ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, tidak khusus malam Jumat, pada suatu malam mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ketemu dengan Allah, maka dosanya akan diampuni. Hadis ini berasal dari sahabat Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang baca surah Yasin pada satu malam mengharapkan wajah Allah, mengharapkan rahmat Allah, ridha Allah, maka ghufirallahu, dia akan diampuni. Hadis ini terdapat di dalam riwayat Ibnu Hibban, dalam Sahih Ibnu Hibban. Sahabat ngasih yang dirahmati Allah, ada hadis lain juga yang memperkuat hadis ini yang berasal dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dengan redaksi yang sama, man qara'a Yasin fi kulli lailatin ibtigha'a wajhillah ghufirallahu. Barang siapa yang baca Yasin fikul setiap malam, bukan cuma di satu malam, tapi setiap malam, mengharapkan ridho Allah, maka dia akan diampuni dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi fi Kamil fi Du'afa, tapi sanadnya atau statusnya disebut oleh para hadis dhaif, tapi ini memperkuat hadis sebelumnya memang ternyata sahih Ibnu Hibban. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dan hadis ini derajatnya adalah hasan. Derajat hadis ini hasan, yang berbunyi wa Yasin qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran, pusatnya Al-Quran, induknya Al-Quran. Karena qalbun la yaqra'uha rajulun, tidak ada seorang pun yang membaca surah Yasin ini yuridullah wa darul akhirah, bahwa dia mengharapkan ridha Allah dan akhirat, kehidupan akhirat yang hasan, yang hasanah, yang baik, illa ghufirallahu, kecuali bahwa dosanya akan diampuni. Iqra'uha ala mautakum, maka bacakanlah Yasin ini pada orang yang meninggal di antara kalian. Inilah barangkali yang menjadi landasan kita ketika ada saudara kita dibacakan Yasin,
atau ketika sakaratul maut juga dibacakan Yasin. Hadis inilah yang berasal dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu. Yang ini dalam terdapat Al-Imam An-Nasai. Selanjutnya adalah yang berkaitan sama bahwa siapa saja yang membaca surah Yasin segala urusannya akan mudah. Dan ini diriwayatkan atau asar ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Man qara'a Yasin." Siapa yang membaca Yasin hina yusbih, ketika pagi hari, maka Allah akan memberikan a'ta yusrun yaumi yusra yaumihi. Allah akan memberikan kemudahan pada hari-harinya hatta yamsi, sampai dia bertemu sore hari. Dan barang siapa membaca Yasin pada pertengahan malam, maka Allah akan memberikan kemudahan sepanjang malamnya sampai dia bertemu pagi harinya. Masya Allah. Riwayat hasan dari Abdullah ibn Abbas ini dinilai oleh para ahli hadis dengan hasan. Masya Allah. Jadi mari kita tempatkan semua Al-Quran dan kita baca. Silakan baca Yasin. Cuman juga tentu tidak setiap saat kita harus baca Yasin. Baca surah yang lain. Baca Al-Baqarah. Biar kita juga bisa menikmati panjangnya surah Al-Baqarah. Baca Al-Kahfi. Biar kita juga bisa merenungi apa nih lain. Baca surah-surah lain. Kalau pada kesempatan ini saya tidak menyampaikan fadilah surah-surah yang lain, bukan berarti tidak ada. Semuanya mempunyai keutamaan karena semuanya adalah kalam Allah, sesuatu yang suci, sesuatu yang menjadi panduan hidup kita, pegangan hidup kita, pegang erat selama kita masih nyawa masih dalam kandungan badan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.